warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salabia. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal pajak. Soal yang pertama yaitu PT Jaya Cemerlang adalah wajib pajak membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan harga perolehan Rp1.500.000. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan ketentuan perpajakan bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi di sini sudah dibuat jawabannya. Yang pertama yang diisi tahun 2021 ini kita isi dari tanggal digunakannya. Tanggal digunakannya tanggal 22 Januari 2021. Jadi ditulis 2021. Penyusutannya yaitu dapat dari soal harga perolehannya yaitu Rp1.500.000 dikali 5%. Dapatlah Rp75.000. Dan seterusnya. Nilai bukunya kita dapatkan dari Rp1.500.000 dikurang dengan nilai penyusutannya yaitu Rp75.000. Hasilnya Rp1.425.000. Terus seterusnya dikurang yaitu nilai buku dikurang sama penyusutan. Jadi hasilnya yang ini sampai 0 di 2040. Lanjut soal nomor 2 yaitu PT Maju Jaya adalah wajib pajak badan membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 November 2025 dengan harga perolehan Rp2 miliar. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan ketentuan perpajakan bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode saldo menurun. Jadi di sini sudah ada tabel jawaban untuk soal 2, yaitu yang pertama diisi tahun. Jadi tahun 2026 ini dapatnya dari tahun yang digunakannya yaitu tahun 2026. Jadi ditulis 2026. Lalu masa manfaatnya kan 20 tahun. Jadi dari 2026 dihitung maju menjadi 20 tahun yaitu 2045. Lanjut penyusutannya kita dapatkan dari harga perolehan dikali dengan 10% yaitu Rp2 miliar dikali 10%. Hasilnya Rp200.000. Terus di nilai buku kita kurangkan Rp2 miliar sama Rp200.000. Hasilnya Rp1.800.000. Dan nilai penyusutan yang 2027 dapatnya dari Rp1.800.000 dikali sama 10%, hasilnya Rp180.000. Terus di nilai buku tahun 2027 dapatnya dari Rp1.800.000 dikurang sama Rp180.000. Hasilnya Rp1.620.000. Dan begitu seterusnya sampai hasilnya 0 di tahun 2045. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu pada tanggal 7 November 2018 UD Santoso mengeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk memperoleh waralaba dari AHAS selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan amortasi untuk metode garis lurus sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel jawaban soal nomor 3. Kolom pertama yaitu tahun 2019 didapatkan dari membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Jadi tahun pertama diisi 2019. Karena masanya 4 tahun
jadi kita hitung maju 4 tahun ke depan, yaitu 2022. Di amortasi 25% kita dapatkan dari tabel tarif penyusutan kelompok harta berwujud. Terus dikali sama 500 juta. 500 juta itu harga perolehan yang kita dapat. 25% dikali 500 juta yaitu 125 juta. Dan dinilai sisa buku 375 juta rupiah itu kita dapatkan dari harga perolehan kita yaitu 500 juta rupiah dikurang sama 125 juta rupiah, dapatlah 375 juta rupiah. Dan di tahun 2020 kita dapatkan nilai sisa buku 250 juta rupiah, yaitu dari nilai sisa buku tahun 2019 dikurang sama amortasi di 2020 yaitu 125 juta. Jadi 375 juta rupiah dikurang 125 juta rupiah yaitu hasilnya 250 juta rupiah. Lanjut dinilai sisa buku 2021 yaitu 125 juta rupiah, dapatnya dari 250 juta rupiah dikurang 125 juta rupiah. Lanjut di 2022 nilai sisa bukunya itu 0 karena 125 juta rupiah dikurang 125 juta rupiah hasilnya adalah 0. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu pada tanggal 7 November 2018 UD Indah Jaya menyalurkan uang sebesar 500 juta rupiah untuk memperoleh waralaba dari AHAS selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan amortisasi untuk metode saldo menurun. Jadi di sini udah ada jawaban dari soal nomor 4, yaitu dimulai dari kolom tahun 2019 didapatkan dari tahun beroperasinya minimarket tersebut. Karena masanya 4 tahun, jadi kita hitung maju selama 4 tahun dari 2019 4 tahun ke depan sampai 2022. Lanjut di amortisasi 50% kita dapatkan dari tabel tarif penyusutan kelompok harta berwujud dikali dengan 500 juta yaitu harga perolehan kita sama dengan 250 juta. Nilai sisa buku 250 juta kita dapatkan dari harga perolehan 500 juta dikali dengan 50% yaitu hasilnya 250 juta rupiah. Lanjut di tahun 2020 nilai sisa bukunya yaitu 125 juta. 125 juta rupiah ini kita dapatkan dari 250 juta rupiah dikali dengan 50% yaitu 125 juta rupiah. Lanjut di tahun 2021 125 juta rupiah dikali dengan 50% dapatlah hasil nilai buku tahun 2021 yaitu 62 juta 500 rupiah. Lanjut di 2022 amortisasinya terdapat 62 juta 500 rupiah yaitu nilai sisa buku akhir tahun 2021 yaitu 62 juta 500. Lalu mencari nilai sisa bukunya kita kurangkan 62 juta 500